Kok sepi sih? Ini udah jam 7 kurang 1 menit. Hari ini ada sekolah minggu enggak ya? Halo Adik, kamu ngapain di sini? Halo kakak, aku mau tanya, hari ini ada sekolah minggu tidak ya? Nggak ada sekolah minggu di gedung, adanya sekolah minggu online. Oh gitu. Yuk kita sekolah minggu bareng aja yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik dong ya. Pada kangen gak sih pada anak bareng-bareng di gereja? Kangen dong. Kumpul sama teman-teman, kumpul sama kakak-kakak yang lain. Pasti pada kangen ya Mbak Cinta ya? Iya. Tapi sebelum kita mau ibadah anak nih, kita mau kenalan dulu nih. Kita ada teman baru loh ini. Halo, namanya siapa? Halo, perkenalkan, namaku Cipluk. Soalnya aku suka makan telur ceplok. Wah, halo Cipluk. Halo Mbak Noka, Halo, halo Cipluk. Mbak Cinta, halo Kak Elois. Kalau kakak? Halo adik-adik, nama saya Mbak Nia. Halo Kak Nia. Halo, Kak Halo Nia. Mbak Noka. Kalau nama aku Kak Cinta. Halo Kak Cinta. Halo. Kalau aku Kak Noka. Halo, Kak Noka. Saya Kak Elois. Halo Kak Elois. Yuk sekarang kita mau nyanyi dulu nih biar makin semangat ya Kak Cinta ya ibadahnya ya. Yap. Nyanyi apa nih? Kita mau nyanyi Kudaki-daki. Yuk Kak Elois yuk. Ikutin gerakan Kak Cinta sama Kak Noka ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudera. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yeay. Yuk kita duduk dulu yuk. Yuk. Santai. Sekarang kita mau berdoa dulu nih. Yuk kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan karena pada pagi ini kami bisa bangun dengan sehat dan penuh sukacita. Dan sekarang kami akan mendengarkan dan belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami agar kami bisa mengikutinya dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Wah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih Mbak Cinta ya. Nyanyi apa nih? Kalau Dek Cipluk pengen nyanyi apa nih Dek Cipluk nih? Apa ya? Yesus sayang padaku Kak. Oh, yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Silahkan kami persilakan ke Mbak Nia. Oh iya, terima kasih Mbak Noka. Iya, iya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh memberkati kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pagi ini akan diambil dari kitab yang huruf depannya P. Apa ayo kira-kira hurufnya P? Apa ya Kak Nia ya? Apa ayo? Tada! Kita hari ini mau belajar dari kitab Petrus. Kita akan membaca dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Nah, adik-adik boleh ambil Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkan atau boleh dibacakan oleh bapak atau ibunya di rumah. Mbak Nia akan bacakan untuk kalian ya. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Diberi judul menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka percaya yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal ini dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan ketakutan ditaklukkan kepadanya. Nah, adik-adik, siapa yang pagi ini ketika mengikuti ibadah sekolah minggu atau ibadah anak sudah mandi? Wah, hampir semua sudah mandi ya. Kalau yang sudah sarapan ada? Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau Kak Eloy sudah sarapan? Wah, Mbak Noka sudah sarapan? Udah Kak. Mbak Cinta? Udah dong. Oh, boleh tahu nggak tadi sarapannya pakai apa? Wah, nasi goreng. Pakai sosis nggak Kak? Oh, pakai B2. Kalau Mbak Noka? Tadi kalau aku pakai ayam goreng. Oh, pakai ayam goreng. Mbak Cinta? Aku tadi apa ya? Pakai tahu. Oh, pakai tahu. Oh, ada satu yang belum ditanya, lupa. Kalau Cipluk sudah sarapan belum? Oh, belum. Nah, hari ini Mbak Nia itu mau cerita tentang seorang anak yang juga nggak mau sarapan. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, begini ceritanya. Ada seorang anak namanya Cipluk, tapi bukan Cipluk yang ini ya, Cipluk yang lainnya.
Cipluk adalah seorang anak yang manis, sopan, rajin membantu, dan disukai oleh banyak orang. Namun, kadang-kadang Cipluk suka nggak nurut sama nasihat orang tuanya. Suatu hari ketika mau berangkat sekolah, Cipluk nggak mau sarapan. Padahal ibu sudah menyiapkan sarapan berupa nasi sayur dan tahu goreng. Lezat. Setiap hari ibu selalu menyiapkan makanan dengan penuh cinta. Jadi rasanya pasti lezat. Nah, tapi pagi ini Cipluk nggak mau makan. Alasannya makanan ibu tuh nggak enak. Dengan penuh kesabaran, ibu membujuk Cipluk agar mau sarapan. Akhirnya Cipluk mau makan, tapi cuma sedikit sekali. Itu pun gak mau pakai sayur. Siang harinya, ibu membuatkan Cipluk sayur lagi. Kali ini ibu membuat sup sayuran. Ada brokoli, ada buncis, ada potongan wortel yang berbentuk bunga, dan potongan kecil daging ayam. Lezat sekali. Ibu berharap agar Cipluk tertarik dan mau makan sayur. Waktunya makan siang, ibu meminta Cipluk untuk makan apa yang sudah ibu siapkan. Namun melihat masakan ibunya, Cipluk malah teriak, sayur lagi, sayur lagi. Cipluk maunya tuh makan pakai sosis, pakai nugget, pakai mie instan. Kalau enggak ayam kriuk itu loh, yang di dekat gereja ada kan? Cipluk memang susah jika dimakan sayur. Melihat hal ini, kakak Cipluk, si Cuplis, coba nasihatin adiknya agar mau makan sayur. Tapi apa tanggapan Cipluk? Aku gak suka sama ibu sama kakak. Ibu sama kakak tuh gak sayang sama aku. Lah, kenapa kamu ngomong begitu Cipluk? Iya, soalnya Cipluk tuh gak mau makan. Tapi kok dipaksa-paksa, sahut Cipluk. Melihat demikian, kakak dan ibu tetap sabar, tidak marah dan tetap menyayangi Cipluk. Hari-hari berlalu, sampai pada suatu sore terdengar teriakan Cipluk dari dekat kamar mandi. Aduh, sakit, ibu, sakit. Kakak Cuplis yang sedang belajar segera berlari ke belakang. Kenapa dek? Perutku sakit. Ternyata Cipluk sedang mengalami susah buang air besar. Kakak Cipluk lalu mengambil minyak kayu putih dan menggosokkannya di perut adiknya supaya rasa sakitnya semakin berkurang. Dan benar saja, setelah dioles minyak kayu putih, perut Cipluk jadi lebih baik. Lalu kakak pun berbicara pada Cipluk. Dek, besok lagi makan sayur ya, biar kamu tetap sehat dan gak sakit lagi buang air besarnya. Kakak sama ibu sayang sama Cipluk. Maksud kami baik kok menyuruh kamu makan sayur supaya kamu tetap sehat. Mulai saat itu Cipluk jadi suka makan sayur dan mengikuti nasihat kakak dan ibunya. Nah, adik-adik di rumah, siapa di sini yang suka makan sayur? Wah, ada yang suka, ada yang enggak. Kalau kakak-kakak yang di sini suka makan sayur enggak ya? Suka, Kak Eloy suka, Kak Cinta suka, Kak Noka suka. Kira-kira sayur favoritnya apa ya? Kalau aku sih wortel ya kak ya. Oh, wortel. Mbak Cinta? Kalau aku suka kangkung. Oh, kangkung. Kalau Kak Elois? Wah, Kak Elois suka semua loh. Nah, dari cerita tadi, kira-kira apa yang kita bisa pelajari adik-adik? Apa? Betul, kita harus makan sayur supaya kita tetap sehat. Makan sayur itu enak gak sih? Oh, ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Makan sayur kadang-kadang buat beberapa orang memang tidak enak. Tapi ketika kita mau makan sayur itu bagus untuk kesehatan tubuh kita ke depan. Nah, selain kita harus makan sayur, kira-kira apalagi yang kita bisa pelajari, Mbak Cinta? Nurut sama orang tua. Betul sekali. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Karena mendengarkan nasihat orang tua itu baik dan benar di hadapan Allah. Ada lagi nggak ya?
Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Yang terakhir, kita bisa belajar dari kakaknya si Cipluk, Kak Cuplis dan Ibu. Bagaimana ketika Cipluk marah-marah ke mereka, mereka tetap dengan sabar dan mengasihi Cipluk walaupun Cipluknya tidak sopan terhadap mereka. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19. Begini bunyinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ini ada gerakannya loh. Saya akan dibantu Mbak Noka dan Mbak Cinta untuk praktekin ya. Yuk. Siap? 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita ulangi sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau ada aktivitas. Bahan yang kalian butuhkan adalah selembar kertas HVS, bisa yang masih baru atau yang sudah bekas. Kalau Mbak Nia hari ini pakainya kertas bekas karena di rumahnya cuma ada ini. Kemudian kalian boleh juga menggunakan gunting atau kalau tidak punya gunting bisa nanti disobek pakai tangan. Jadi tadi ayat hafalan tadi kita dari 1 Yohanes 3 ayat 19 apa? Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, kira-kira Mbak Dia mau bikin apa ya? Ini kok kertasnya dilipat begini. Apakah akan membuat pesawat? Oh, bukan. Kita mau lipat lagi. Nah, setelah dilipat, nanti kita akan sobek. Di sini yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, simsalabim kira-kira jadi apa? Tara, hari ini kita membuat salib. Caranya begini, yang pertama kita lipat kertasnya menjadi bentuk segitiga seperti ini. Nah, sudah dilipat seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita lipat lagi ke belakang. Nah, jadi bentuk rumah. Seperti ini. Kalau sudah, kita lipat lagi. Nah, jadi bentuk seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita lipat seperti kalau adik-adik mau bikin pesawat terbang, tapi cuma sedikit di atasnya saja. Nah, di sini. Kalau sudah, kita lipat lagi di bawahnya. Nah, jadi ada 3 garis. 1, 2, 3 seperti ini ya. Kalau sudah, kemudian kalau adik-adik sudah jago pakai gunting, adik-adik boleh gunting. Kalau yang belum bisa, adik-adik bisa sobek saja. Nah, kita sobek. Yang pertama yang kecil. Kemudian yang kedua. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa buka. Jadilah sebuah salib. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan juga aktivitas. Nah, sekarang kita berdoa dulu yuk.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir sekolah minggu. Kiranya firman yang kami dengar tadi bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, tadi aktivitasnya keren banget ya Mbak Cinta ya? Iya, keren banget. Gak nyangka bisa jadi salib. Iya, aku kira tadi bakal jadi pesawat terbang apa jadi kapal. Iya, ya gila, ampun. keren. Yaudah sekarang kita mau nyanyi ya Mbak. Ayo, nyanyi Kita apa nih? mau nyanyi apa nih Mas Alois nih? Anak sekolah minggu denger-dengeran. Oke, mantap. Ayo Mas. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Yeay. Wah, gak terasa nih ibadahnya udah selesai. Iya nih. Ya udah, sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya, adik-adik. Dadah. Dadah.